Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, di awal setiap khutbah khatib senantiasa berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Kita senantiasa berbekal bertakwa. Watazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, saat ini alhamdulillah kita ditakdirkan diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara di tahun baru dan juga di bulan yang baru. 1 Januari bertepatan juga dengan bulan Rajab. 1 Rajab ini anugerah yang luar biasa. Kesempatan 1 detik yang bisa kita manfaatkan secara optimal di dunia ini, itu luar biasa dampaknya di akhirat kelak. 1 detik atau 2 detik yang kita gunakan untuk membaca tasbih subhanallah atau alhamdulillah dengan penuh keikhlasan kepada Allah, maka itu pahalanya memenuhi langit dan bumi hanya dengan kata alhamdulillah atau subhanallah. Berapa detik yang kita manfaatkan, berapa kalori yang kita gunakan, sangat simpel, sangat sederhana. Tetapi ketika kita bisa manfaatkan waktu yang diberikan sangat singkat ini, maka akan berdampak luas terutama pada kehidupan kita di alam barzah kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah, berbicara usia, di akhirat itu 1 hari itu sebanding dengan 1000 tahun. Jadi kalau usia kita 70 tahun, mungkin kalau dihitung di akhir itu hanya 1 jam saja. Kalau usia kita 70 tahun, kalau usia kita hanya 35 tahun, mungkin kalau dibandingkan kita hidup di akhirat hanya setengah jam saja. Namun akhirat segimanapun hebatnya ataupun segimanapun pedihnya, semuanya bergantung terhadap prestasi kita ketika kita hidup di dunia ini. Prestasi baik yang walaupun kita laksanakan dengan sederhana, dengan tidak banyak mengeluarkan energi dan tenaga, hanya dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah Ta'ala, dibarengi dengan keridhaan akan takdir dan ketetapan yang diberikan olehnya, dampaknya sangat luas kelak dalam kehidupan akhirat, kehidupan di alam barzakh kelak. Oleh karena itu, salah satu topik yang ingin saya bahas secara singkat di dalam khutbah singkat ini terkait dengan awal waktu. Mari kita manfaatkan waktu yang kita lalui itu seoptimal dan semaksimal mungkin. Ukuran optimal itu adalah kita menggunakan sumber daya waktu as good as possible atau as best as possible, sebaik mungkin. Setiap detik yang kita lalui itu harus berdampak pada outcome yang terbaik. Itulah yang dinamakan optimal. Maksimal itu adalah kita lakukan apa yang kita bisa di dalam detik-detik yang kita lalui, sampai pol energi dan kekuatan yang kita bisa dan kita mampu untuk menghasilkan output dan outcome yang terbaik. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu hadis yang harus kita pegang dalam kehidupan kita ketika kita diberikan anugerah bertambahnya usia kita, yakni salah satu panduan yang harus kita ingat-ingat selalu adalah kata Rasulullah, khairun nas man dhala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man dhala umruhu wa sa'a amaluhu. Kata Rasulullah, khairun nasi, sebaik-baik manusia, orang terbaik menurut Nabi adalah orang yang panjang usianya, wa hasuna amaluhu, dan indah amal perbuatannya dan indah perilakunya, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu, seburuk-buruk manusia adalah orang yang diberikan usia panjang tetapi buruk juga perilakunya. Ini
Indikatornya ketika kita bertambah usia, apakah bertambah baik diri kita atau bertambah buruk diri kita? Ada sebuah hadis, mungkin ini warning bagi para hadirin yang mendekati usia 40 tahun. Ada sebuah hadis yang mengatakan, barang siapa orang mencapai usia 40 tahun dan keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka setan mencium bagian di antara dua mata orang tersebut, yang artinya setan mendeklarasikan, inilah temanku di neraka kelak. Jadi ini warning bagi bapak-bapak ini yang sudah hampir mencapai usia 40 tahun. Muhasabahlah, kira-kira apakah amal saya lebih banyak buruknya atau baiknya. Kalau buruknya, banyaknya yang buruknya, segeralah bertobat. Takut setan mencium di antara dua mata kita dan kemudian mengatakan, inilah calon teman saya di neraka kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah, indikator hasuna amaluhu itu boleh saya bagi dalam dua kelas saja. Yang pertama, mungkin kelas yang biasa-biasa saja. Kalau di pesawat lah kelas ekonomi, kelas biasa. Bagaimana amal yang indah untuk kelas biasa-biasa saja? Indikatornya sederhana saja. Waktu yang dilalui itu, pertama, kalau dia tidak melaksanakan perintah terutama yang wajib, maka dia meninggalkan maksiat. Dua saja paling sederhana. Artinya dalam hidup ini apa sih yang wajib bagi orang Islam? Ya, kita lihat aja rukun Islam itu ada 5, tapi tidak semuanya wajib untuk setiap orang. Yang paling wajib syahadat, insya Allah kita semuanya sudah lulus, dari kecil kita sudah bersyahadat. Yang kedua, sholat. Sholat yang wajib berapa kali? Hanya 5 kali dalam sehari. Jadi untuk level Islam yang mungkin kelasnya kelas ekonomi, paling tidak dalam sehari semalam tidak meninggalkan sholat fardu. Tidak sunnah, tidak masalah, daripada sholat sunnahnya rajin tapi sholat fardunya bolong-bolong. Jadi untuk kelas ekonomi ini yang penting kewajiban dilaksanakan sholat 5 waktu, walaupun mungkin dalam level, dalam tarif yang paling minimal sholatnya tidak berjamaah, tapi paling tidak 5 kali melaksanakan, itu sudah melaksanakan kewajiban. Yang ketiga, zakat. Zakat tidak semua orang mampu mengeluarkannya. Mungkin kalau zakat fitrah para bapak hadirin insya Allah mampu. Kalau zakat mal tergantung bagaimana pendapatan para bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian berpuasa, insya Allah kalau Allah hadirkan kita bulan Ramadan bersama dengan kita punya kewajiban berpuasa. Haji tidak wajib bagi yang tidak istitoah, yang tidak mampu melaksanakannya, tidak wajib. Yang saya sebutkan tadi adalah standar minimal kelas ekonomi bagi orang yang ingin disebut ihsan dalam hal melaksanakan kewajiban. Dan yang kedua adalah meninggalkan maksiat. Ketika seseorang terpaksanya dalam posisi atau status penganggur, dia di rumah saja tidak bisa melakukan apa-apa, yang penting tidak maksiat. Ketika malam hari dia hanya tidur saja di rumah, yang penting tidak maksiat, itu sudah bagian dari taat dan hasuna amaluhu. Ketika malam, yang penting kita tidak dugem, yang penting kita tidak ke night club, yang penting kita tidak mabuk, tidak menggibah, tidak melihat sesuatu yang diharamkan. Niat kita tidur untuk menjauhi maksiat, dan niat kita besok sholat subuh akan melaksanakan sholat fardu subuh, itu sudah kategori taat, dan inilah hasuna amaluhu. Yang penting kewajiban dilaksanakan dan kemaksiatan ditinggalkan, itulah yang disebut taat
itulah yang disebut takwa. Sehingga kemudian dengan tarif minimal seperti ini, bagi orang-orang yang mungkin religiusitasnya tidak terlalu tinggi, melihat Islam itu agama yang mudah dan indah, yang penting melaksanakan kewajiban dan meninggalkan maksiat, insya Allah mencintai Allah kepada orang itu dan dia disebut sebagai orang taat. Namun mungkin bagi kita apalagi akademisi yang punya pemikiran progresif, inovatif ke depan, tentu ingin sekali membuat sebuah perubahan. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita perlu bermimpi besar. Bermimpi besar untuk kemajuan diri kita, kemajuan keluarga kita, kemajuan tetangga-tetangga kita, kemajuan lembaga kita. Bermimpi besar untuk memajukan peradaban umat Islam ini, memajukan peradaban bangsa ini, memajukan peradaban umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus naik lagi levelnya dari sekedar melaksanakan kewajiban yang fardu dan meninggalkan kemaksiatan, melakukan kesunahan dan hal-hal yang akan menimbulkan kebaikan kepada sebanyak-banyak umat manusia, khususnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis yang dipakai adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat, memberikan dampak, memberikan output dan outcome kepada masyarakat luas. Itu kalau di dalam pesawat sudah level bisnis dan mungkin kalau ada eksekutif. Maka apa yang harus dilakukan untuk orang-orang kategori ini? Dream big, bermimpi besar tentang umat ini seperti yang dimimpikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak manusia sehingga perilaku manusia itu menunjukkan perilaku yang mulia. Ini kelasnya kelas bisnis dan eksekutif para bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Berfikirnya dream big, berfikir dan bermimpi besar. Setelahnya kita beres dengan level yang pertama, kewajiban 5 waktu sudah kita laksanakan, fardu Ramadan sudah kita kerjakan, kalau kita wajib zakat sudah kita keluarkan, kalau kita wajib haji sudah kita laksanakan. Dream big untuk kemajuan umat ini maka perlu kita pikirkan, karena kita ingin menjadi orang yang nanti disebut oleh Rasulullah sebagai khairun nas anfa'uhum linnas. Apa penyakitnya? Biasanya kalau penyakitnya orang-orang yang bermimpi besar, di antaranya kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat yang banyak manusia itu tertipu. Apa itu? Sehat dan waktu luang. Biasanya orang yang ingin berpikir maju dan berkembang luas, salah satu penyakitnya adalah dia tertipu, tidak bisa memanfaatkan waktu. Ketika dia punya waktu senggang, waktu yang dia bisa gunakan untuk melakukan sebuah progres pekerjaan, dia kalau dalam bahasa psikologis sering memiliki penyakit procrastination atau menunda-nunda, sehingga impian besar yang dicanangkan itu kemudian tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, singkatnya pilihan kita mau pada level ihsan yang mana? Level kelas ekonomi. Maka kewajiban yang penting, yang wajib 5 waktu ini pesan saya sebagai khatib, jangan pernah ditinggalkan. Dan yang kedua, jauhi maksiat sekuat tenaga. Insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah, masuk surga.
Kalau kita ingin naik level kita, surganya pun level VVIP atau VIP, maka berpikirlah khairun nas anfa'uhum linnas. Apa yang bisa kita darmakan ketika kita hidup ini, dengan profesi kita, dengan jabatan kita, dengan kedudukan kita, dengan gelar kita, dengan prestise privilege yang kita miliki, kita jadikan hidup kita optimal, efektif, efisien untuk kemajuan umat manusia, wabil khusus umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.